Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufidatus Solehah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Perang Diponegoro. Yang pertama, ada sebab akibat. Ada dua penyebab terjadinya perlawanan Diponegoro, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Penyebab umum terjadinya Perang Diponegoro diantaranya yaitu nomor 1. Timbulnya rasa kekecewaan di kalangan para ulama karena masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Nomor 2. Wilayah Kesultanan Mataram yang semakin sempit dan para raja sebagai penguasa pribumi yang mulai kehilangan kedaulatan. Nomor 3. Para bangsawan merasa kecewa karena Belanda tidak mau mengikuti adat istiadat dari keraton. Nomor 4. Sebagian para bangsawan juga merasa kecewa karena Belanda menghapus sistem penyewaan tanah oleh para bangsawan kepada petani yang mulai terjadi pada tahun 1824. Nomor 5. Kehidupan rakyat yang semakin menderita dan juga disuruh kerja paksa dan harus membayar berbagai macam pajak. Pajak tersebut diantaranya yaitu pajak tanah, pajak jumlah pintu, pajak ternak, pajak pindah rumah, pajak pindah nama, dan pajak menyewa tanah atau menerima jabatan. Sebab khusus terjadinya Perang Diponegoro adalah provokasi yang dilakukan oleh pihak Belanda untuk merencanakan pembuatan jalan menerobos tanah Pangeran Diponegoro, juga membongkar makam keramat. Akibat peperangan besar melawan Pangeran Diponegoro, kas Belanda terkuras habis untuk membiayai perang. Belanda mendapatkan beberapa wilayah di Yogyakarta dan Surakarta, dan kekuasaan kerajaan-kerajaan Jawa mulai berkurang. Selain itu, terjadi penghapusan sistem tanam paksa. Selanjutnya, kronologi Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro memimpin atas pasukannya dengan perang gerilya. Gubernur Jenderal Van der Capellen menjalankan strategi yaitu mendirikan benteng di setiap tempat yang ia kuasai, dan juga untuk mempersempit gerakan dari pasukan Diponegoro. Karena melemahnya kedudukan Diponegoro menyebabkan ia menerima tawaran untuk perundingan dengan Belanda di Magelang. Perundingan ini pun gagal dalam mencapai kata sepakat. Karena inilah Pangeran Diponegoro ditangkap dan dipindahkan ke Manado, kemudian dipindahkan lagi ke Makassar. Perang ini berlangsung selama 5 tahun dan membawa dampak yang membuat kekuasaan wilayah Yogyakarta dan Surakarta berkurang dan banyak menguras kas Belanda. Dan selanjutnya yang terakhir ada tokoh-tokoh dari Perang Diponegoro. Yang pertama, Pangeran Diponegoro. Yang kedua, Ratu Ageng yang merupakan ibu tiri dari Pangeran Diponegoro yang lebih pro terhadap Belanda. Yang ketiga, ada Patih Danurejo yang bekerja sama dan pro terhadap Belanda. Yang keempat, ada Kiai Mojo sebagai pemimpin spiritual pemberontakan yang membantu Pangeran Diponegoro. Yang kelima, ada Pangeran Mangkubumi yang sejak awal sudah mendukung Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Yang keenam, ada ISKS Pakubawono VI yang membantu dan mendukung Pangeran Diponegoro. Yang ketujuh yaitu Raden Tumenggung Sentot Alibasyah Prawiro Didoyo, Bupati Gagatan yang merupakan panglima utama dalam peperangan dan memberi dukungan kepada Pangeran Diponegoro, yang pada akhirnya menyerahkan diri kepada Belanda setelah Kiai Mojo dan Pangeran Mangkubumi ditangkap. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.